Oke, here I am now. Hai, apa kabar? Selamat datang di English with Armin. Hari ini kita akan melihat dan membahas 16 kata kerja dan juga nanti akan ada contoh penggunaan kata kerja tersebut dalam kalimat. Oke, kita langsung masuk ke pembahasan kata kerja yang pertama. Occupy. Occupy. Occupy bisa berarti menempati atau menjabat di sebuah posisi misalnya, atau menduduki, atau juga bisa berarti memenuhi, atau juga bahkan bisa berarti menyibukkan. Kita lihat contohnya dalam kalimat Sarah occupies an important position in her company. Sarah occupies an important position in her company. Sarah menempati atau menjabat atau juga bisa menduduki sebuah posisi yang penting di perusahaannya. Many problems occupied her mind. Many problems occupied her mind. Banyak permasalahan memenuhi pikirannya. Jadi occupied di sini bisa berarti memenuhi. Ini pakai ujungnya ditambahkan ed karena ini bentuk dari past simple, kata kerja kedua dari occupy. Troops quickly occupied the city. Troops quickly occupied the city. Pasukan tentara dengan cepat menduduki kota itu. Occupied-nya berarti menduduki. Troops, pasukan tentara. Ini juga dalam bentuk past simple, occupied. She occupied herself in cooking. She occupied herself in cooking. Occupied di sini artinya menyibukkan. Dia menyibukkan dirinya sendiri dengan memasak. Kata kerja berikutnya yang kedua, belong. Belong. Belong ini artinya kepunyaan atau milik, atau juga bisa berarti bagian dari sebuah organisasi atau sanggar atau juga klub. Jadi anggota dari atau bagian dari sebuah organisasi atau sanggar atau juga klub. This watch doesn't belong to me. It belongs to him. Jam tangan ini bukan punya saya. Bukan milik saya. It belongs to him. Punya dia. Belong artinya milik atau kepunyaan. Contoh pemakaian belong dalam kalimat yang lainnya. These purple shoes belong to that girl. These purple shoes belong to that girl. Sepatu ungu ini milik anak perempuan itu. I've never belonged to a political party. I've never belonged to a political party. Saya tidak pernah menjadi bagian atau tergabung dengan sebuah partai politik. Jadi belong di sini artinya be a part of, be a member of something. Contohnya mungkin menjadi bagian dari partai politik atau menjadi bagian dari sebuah organisasi. Which door does this key belong to? Which door does this key belong to? Pintu yang mana yang memiliki kunci ini? Pintu yang mana yang cocok dengan kunci ini? This key belongs to that door. This key belongs to that door. Kunci ini cocoknya dengan pintu yang itu. Kata kerja berikutnya adalah threaten. Threaten. Threaten artinya mengancam atau juga bisa berarti menggertak. Kita lihat contoh dalam kalimat. They threatened him with violence. They threatened him with violence. Mereka mengancam dia dengan kekerasan, atau mereka menggertak dia dengan kekerasan. He can't threaten me easily. He can't threaten me easily.
Dia tidak bisa mengancam saya atau menggertak saya dengan mudah. Berikutnya kata kerja yang keempat, ruin. Ruin artinya merusak, menghancurkan, bahkan juga bisa berarti menggagalkan. She ruined her life by gambling. She ruined her life by gambling. Dia menghancurkan kehidupannya dengan berjudi. Contoh yang lain, heavy rainfall ruined our trip. Heavy rainfall ruined our trip. Hujan yang deras menggagalkan atau menghancurkan perjalanan kita. Kita masuk kata kerja yang kelima, cross. Cross. Cross bisa berarti melintasi atau menyeberang, dan juga bisa berarti mengganggu. They crossed the river by boat. They crossed the river by boat. Mereka menyeberangi sungai dengan perahu. Look both ways before you cross the street. Look both ways before you cross the street. Lihat kedua arah sebelum kamu menyeberang jalan. Jadi crossnya berarti menyeberang. Contoh yang berikutnya, he's a good friend as long as you don't cross him. He's a good friend as long as you don't cross him. Cross di sini artinya bisa berarti mengganggu atau mengkhianati. Dia seorang teman yang baik sepanjang kamu tidak mengganggu dia, tidak mengkhianati dia. Number 6 now, hide. Hide artinya menyembunyikan atau bersembunyi. My sister hides her diary under her pillow. My sister hides her diary under her pillow. Saudara perempuan saya menyembunyikan buku catatan hariannya di bawah bantalnya. He hid himself behind the door. He hid himself behind the door. Dia bersembunyi di belakang pintu. Hide-nya menjadi hid karena bentuk kedua past simple dari hide adalah hid. Hide, hid. Nanti ketiganya kalau kita pakai menjadi hidden. I know where she's hiding. I know where she's hiding. Saya tahu di mana dia sedang bersembunyi. She couldn't hide her astonishment. She couldn't hide her astonishment. Dia tidak bisa menyembunyikan keterkejutannya. Astonishment berarti terkejut, keterkejutan, kata benda. Oke, kita masuk ke kata kerja berikutnya, involve. Involve. Involve artinya melibatkan, memerlukan atau membutuhkan atau meliputi. My wife and I do everything together. She involves me in everything. Istri saya dan saya mengerjakan semuanya, segala hal, together, bersama-sama. She involves me in everything. Dia melibatkan saya dalam segala hal. Kita lihat lagi contoh yang lain dari involve. He involved himself into politics. He involved himself into politics. Dia melibatkan dirinya ke dalam politik. My work involves translating from Korean. My work involves translating from Korean. Pekerjaan saya meliputi menerjemah dari bahasa Korea. Kita masuk kata kerja yang ke-8, own. Own. Own artinya yang memiliki atau yang mempunyai, dan juga nanti bisa berarti mengakui. Kita akan lihat contoh kalimat menggunakan own. He owns a private jet. He owns a private jet. Dia memiliki sebuah jet pribadi. I own a car but seldom drive it. I own a car but seldom drive it. Saya punya mobil tapi jarang mengendarainya.
He owned that I was right. He owned that I was right. Nah, sekarang own di sini berarti to admit atau mengakui. Dia mengakui bahwa saya benar. Number 9, encourage. Encourage artinya memberi semangat atau mendorong, dan juga bisa berarti menganjurkan. Sekarang kita lihat contoh dari encourage. I encourage him to talk to his teacher. I encourage him to talk to his teacher. Saya mendorong dia, memberi semangat, dan juga bisa menganjurkan dia untuk berbicara dengan gurunya. Next example. She always encourages her children to study. She always encourages her children to study. Dia selalu memberi semangat anak-anaknya untuk belajar. The doctor encouraged me to eat more fruits. The doctor encouraged me to eat more fruits. Dokternya menganjurkan saya untuk lebih banyak makan buah-buahan. Number 10 now. Waste. Waste artinya menyia-nyiakan, menghambur-hamburkan, atau membuang. Kita lihat contoh penggunaan kata kerja waste dalam kalimat. You wasted your life and your talent. You wasted your life and your talent. Kamu menyia-nyiakan kehidupan kamu dan bakat kamu. We shouldn't waste our money on that junk. We shouldn't waste our money on that junk. Kita seharusnya tidak menghambur-hamburkan uang kita atau menyia-nyiakan uang kita pada barang yang gak ada gunanya, barang sampah, junk. Kata kerja yang ke-11, pass. Pass artinya melewati, lulus, atau juga memberikan. Kita lihat contohnya. The road was too narrow for my car to pass. The road was too narrow for my car to pass. Jalanannya terlalu sempit untuk dilewati mobil saya. Narrow artinya sempit. The exam was a cinch and I passed it easily. The exam was a cinch and I passed it easily. Ujiannya mudah. Cinch ini artinya mudah, dia kata benda. And I passed it easily, dan saya lulus dengan mudah. Can you pass the salt please? Can you pass the salt please? Bisakah Anda ambilkan atau berikan garamnya? Number 12, order. Order. Kata kerja yang ke-12, order artinya menyuruh, memerintahkan, dan juga memesan. The teacher ordered the children in. The teacher ordered the children in. Gurunya menyuruh anak-anak untuk masuk. Kita lihat lagi contoh yang lain dari order. The police ordered the criminal to drop his weapon. The police ordered the criminal to drop his weapon. Polisinya memerintahkan penjahat itu untuk menjatuhkan senjatanya. Order juga bisa berarti memesan. Contohnya, she ordered me salad. She ordered me salad. Dia mesenin saya salad, sayuran. Number 13, mention. Mention artinya menyebutkan atau mengatakan atau menyinggung, tapi biasanya tidak terlalu detail, tidak terlalu rinci yang dibicarakan, yang disebut-sebut. Kita lihat contoh penggunaan mention dalam kalimat. He will mention my idea to his friends. He will mention my idea to his friends.
Dia akan singgung, dia akan sebut-sebut, utarakan maksudnya ide saya ke teman-temannya. Satu lagi contoh penggunaan mention dalam kalimat. She often flies into a rage when you mention it. She often flies into a rage when you mention it. Dia sering menjadi marah ketika Anda singgung-singgung tentang hal itu. Flies into a rage artinya menjadi marah. Number 14, explain. Explain. Explain artinya menjelaskan atau menerangkan. Contoh penggunaan explain dalam kalimat. Let me explain why I was late. Let me explain why I was late. Biarkan saya jelasin kenapa saya terlambat. Satu lagi contoh kalimatnya. How can I explain it if you keep butting in? How can I explain it if you keep butting in? Bagaimana saya bisa jelasin jika kamu memotong pembicaraannya? To butt in sama dengan to interrupt a conversation. Memotong pembicaraan. Number 15, intend. Intend artinya bermaksud atau berniat atau bertujuan. Langsung kita lihat contohnya. We fully intend to return home next month. We fully intend to return home next month. Kita sepenuhnya berniat, bertujuan untuk kembali ke rumah bulan depan. Contoh yang lainnya. She seemed to intend mischief. She seemed to intend mischief. Dia sepertinya berniat berbuat jahat. Mischief artinya bad behavior atau berkelakuan jelek, berbuat jahat. Oke, sekarang kita sudah masuk ke kata kerja yang terakhir. Number 16, return. Return. Return artinya kembali atau pulang. Contoh yang pertama, he'll return home via Dubai. He'll return home via Dubai. Dia akan pulang atau kembali melalui Dubai. We will soon return to work. We will soon return to work. Kita akan segera kembali bekerja.